Tes tes 1 2 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Muhammad Ihsan Alwi. NRP 10511910000041 dari Departemen Teknik Instrumentasi angkatan 2019 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, pada kesempatan hari ini izinkan saya terlebih dahulu untuk sedikit menerangkan atau mereview mengenai hasil PPT dari materi minggu ke-6 dari mata kuliah SKDL dengan dosen pengampu Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT. Ya, mungkin langsung saja. Yang pertama mengenai power conversion systems atau DC to DC converter. Nah, bisa dilihat kita langsung menuju ke diagram blok dari DC-DC converternya. Di sini ada input berupa AC, line voltage untuk satu fasa dan 3 fasa. Dia masuk menuju ke uncontrolled dioda rectifier. Uncontrolled itu artinya adalah sebuah dioda yang tidak menggunakan plat pengontrol dari sebuah mikro biasanya. Nah, di sini lalu dialurkan menuju ke filter kapasitor, yang mana dia menggunakan arus DC, unregulated. Nah, di filter kapasitor ini terdapat sebuah baterai, yang mana baterai ini berfungsi sebagai pengganti dari power supply atau sebagai pengangkat sebuah catu daya. Nah, lalu setelah itu menuju ke DC-DC converternya. Nah, di sini terdapat sebuah V control atau pengontrol dari sebuah arus, lalu menuju ke load. Oke. Selanjutnya masuk ke stepping down DC voltage atau menurunkan tegangan DC voltage arus DC. Nah, di sini beralih pada frekuensi konstan. Switchingnya itu selalu konstan. Lalu peralihan modulasi lebar pulsa atau PWM itu tuh selalu di switch. Nah, bisa kita lihat dari gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah switch, yang mana switch ini adalah berguna untuk menyalurkan ataupun menutup arus yang nantinya akan disalurkan ke suatu objek tertentu. Maka switch ini berguna untuk meng-cut off ataupun cut on-nya. Oke, selanjutnya masuk ke pulse width modulation, yaitu modulasi lebar pulsa. Oke, dari sini kita lihat sambil kita baca tegangan kontrol ya, sinyal level control voltage, tegangan level control ini dihasilkan oleh penguat perbedaan antara tegangan keluaran aktual dan yang diinginkan tegangan keluaran. Itu ada perbedaannya dan diatur dari sebuah sawtooth generator. Sinyal kontrol yang berupa saklar yang dihasilkan dengan membandingkan V kontrol dengan gelombang epitatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk sawtooth voltage-nya gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu langsung masuk ke step down-nya untuk gambar yang lebih jelas seperti ini. Nah, di sini ada switch yang tadi telah saya jelaskan di atas. Ini untuk konstan levelnya. Di sini ada V kecepatan di awal, mulai dari 0 ya, naik. Lalu ada step up, boost DC to DC converter. Nah, step up. Tegangannya itu keluaran dari lebih besar dari masukannya. Lalu aplikasi utamanya itu, main application-nya yaitu catu daya DC itu terregulasi. Jadi di sini peran penting dari cut off itu cukup krusial, mengingat untuk catu daya DC regulasinya itu harus melalui plan yang telah tersedia. Lalu untuk step up DC to DC converternya bisa kita lihat, ini rumus-rumusnya bisa sambil dibaca. Oke, ini rumus-rumusnya. Ada VD ton V0 kurangi VD kali T off untuk switch off-nya, lalu dan sebagainya. Lalu ada step down, up, buck, boost converter. Ya.
dia itu the output voltage can be higher or lower than the input voltage. Jadi tegangan output itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari input voltage-nya. Lalu dia tegangannya itu selalu negatif. Jadi output-nya itu selalu negatif. Oke. Selanjutnya ada buck to boost DC to DC converter. Nah, di sini kita lihat equaling the integral of itu induktor. Menyamakan integral induktor dengan rumus seperti ini. V0 sama dengan D per 1 min D kali VD. It means artinya D lebih dari 0,5 sama dengan V0 itu lebih dari VD. Lalu daya dilestarikan pada P1 sama dengan P0. I0 sama dengan 1 min D per D kali ID. Oke, next. Ya, tadi sudah dijelaskan sama. Oke. Kalau kita langsung masuk saja ke advantage ataupun keuntungan. Nah, untuk jatuh dari DC to DC converter pros and cons itu tuh pro dan kontranya itu ada yang namanya kelebihan maupun kekurangan. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya adalah arus input dan arus keluaran itu memiliki reaksi yang kecil. Jadi dia itu ibaratnya tidak bertegangan tinggi. Lalu disadvantage-nya atau kekurangannya kebutuhan kapasitor. Kebutuhan kapasitor C1 dengan arus itu besar. Besar dilihat dari segi kemampuan si arus tersebut. Oke. Untuk converter comparison-nya bisa kita lihat di sini untuk arah jembatan itu penuh mampu mengalirkan daya dua arah. Bidirectional power flow. Jadi dia itu menyalurkan dua arah sekaligus. Maka tadi ketika terdapat sebuah crash ataupun error di sebuah plan, maka yang bekerja itu tugas dari cut off cut on-nya di switch tadi. Oke, lalu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini jika diperlukan tegangan yang lebih tinggi dan lebih rendah, gunakan buck boost ya. Buck boost CUK. Jika for quadrant operation needed use full bridge. Jika operasi 4 kuadran diperlukan maka dibutuhkan jembatan penuh. Oke. Mungkin sekian dari presentasi review singkat saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.